Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatul Ainiyah, mahasiswi semester 4 Prodi IAT Fakultas Usuluddin Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sini saya akan memaparkan sedikit biografi tentang Syekh Hamzah Al-Fansuri guna memenuhi tugas akhir studi hadis di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Effendi MK. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja. Biografi Hamzah Al-Fansuri. Beliau adalah seorang ulama sufi dan sastrawan yang hidup pada abad ke-16. Beliau berasal dari Barus, yaitu daerah yang sekarang berada di Provinsi Sumatera Utara. Ada pula sarjana yang berpendapat bahwa beliau lahir di Ayutthaya, yaitu ibu kota lama Kerajaan Siam. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Pancur, yaitu sebuah kota kecil di pesisir barat Tapanuli Tengah, dekat kota bersejarah Barus. Dalam sejarah Kerajaan Aceh Darussalam, Kampung Fansur itu terkenal sebagai pusat pendidikan Islam di bagian Aceh Selatan. Hamzah Al-Fansuri lama berdiam di Aceh. Ia terkenal sebagai penganut aliran Wahdatul Wujud. Dalam sastra Melayu, ia dikenal sebagai pencipta genre syair. Bahkan Eteu menyebutnya sebagai sang pemula puisi Indonesia. Selanjutnya, kontribusi Hamzah Al-Fansuri melalui karya-karyanya. Banyak ulama Indonesia dikenal lantaran karya-karya mereka yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam. Di antara ulama Indonesia yang dikenal sebagai pengarang, selain Hamzah Al-Fansuri, yaitu ada Nuruddin Araniri, Abdurrauf Singkel, dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Hamzah Al-Fansuri sendiri di bidang keilmuan telah mempelajari penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang sedemikian sistematis dan bersifat ilmiah, di mana sebelum karya-karya Syekh muncul, masyarakat Muslim Melayu masih mempelajari masalah agama, tasawuf, dan sastra melalui kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab atau Persia. Kemudian, di bidang sastra, Syekh Hamzah Al-Fansuri juga mempelopori penulisan puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam. Kedalaman kandungan puisi-puisinya sukar ditandingi oleh penyair lain yang sezaman ataupun sesudahnya. Penulis-penulis Melayu abad ke-17 dan ke-18 kebanyakan berada di bawah bayang-bayang kejeniusan dan kepiawaian Syekh Hamzah Al-Fansuri. Di bidang kesusastraan ini pula, Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah orang yang pertama memperkenalkan syair, puisi 4 baris dengan skema sajak akhir AAAA, syair sebagai suatu bentuk pengucapan sastra. Seperti halnya pantun sangat populer dan digemari oleh para penulis sampai pada abad ke-20. Adapun di bidang kebahasaan, Syekh Hamzah Al-Fansuri adalah yang pertama sebagai penulis kitab keilmuan di dalam bahasa Melayu. Syekh Hamzah Al-Fansuri telah berhasil mengangkat martabat bahasa Melayu menjadi suatu bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Kemudian di bidang filsafat, ilmu tafsir dan telaah sastra, Syekh Hamzah Al-Fansuri telah pula mempelopori penerapan metode takwil atau hermeneutika keruhanian. Kitab karya beliau yang sangat terkenal adalah Ashraf Al-Ashkin, artinya minuman seluruh orang yang rindu. Pengaruh Hamzah Al-Fansuri dan kitabnya terhadap pembelajaran hadis di Indonesia. Pengaruh Wujudiyah Hamzah Al-Fansuri di tanah Jawa dapat dilihat dari karya beliau, Syaraf Al-Ashikin dan Al-Muntahi, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Dalam perkembangan sejarah pemikiran Islam di Nusantara, Hamzah Fansuri tidak hanya dianggap sebagai pelopor hadirnya genre tasawuf wujudiyah semata. Namun, pada kajian berikutnya, ternyata Hamzah Fansuri telah menjadi pelopor hadirnya kajian Islam dan budaya Nusantara secara lebih luas. Baiklah teman-teman, itulah pemaparan biografi Syekh Hamzah Al-Fansuri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.